Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jika pada materi sebelumnya kita melakukan pelabelan berdasarkan kriteria tertentu, nah kali ini juga sama. Kita mau melakukan pelabelan, hanya saja caranya yang berbeda. Jadi ibaratnya terkadang masalah yang kita miliki itu tidak hanya bisa diselesaikan satu cara. Sama dalam Quantum JS, kita bisa menyelesaikan beragam masalah dengan beragam cara juga. Seperti yang disampaikan di video sebelumnya, data yang kita miliki itu adalah data kecamatan di Provinsi Yogyakarta. Dari data itu, kita mau melakukan pelabelan berdasarkan kolom atau berdasarkan field kriteria 3. Jika nanti daerah kita atau kecamatan yang kita miliki itu memiliki nilai tinggi pada kriteria 3 itu gimana warnanya atau gimana pelabelannya. Kemudian jika sedang bagaimana dan jika rendah bagaimana. Nah, kemudian untuk kali ini kita akan membuat pelabelan. Ketentuannya adalah sebagai berikut. Jika kriteria 3-nya itu rendah, maka kita akan menampilkan nama kecamatannya itu dengan tulisan bold. Jadi yang ditampilkan adalah label kecamatan, bukan label kriteria ya. Sementara kolom kriteria itu hanya digunakan sebagai prasyarat. Sementara yang muncul, yang nampak visualisasinya adalah label nama kecamatan. Kemudian, kalau misalnya kriteria 3-nya itu masuk kategori yang sedang, maka labelnya itu tidak perlu ditampilkan. Sementara jika kriteria 3-nya itu masuk kategori yang tinggi, atau jika daerah itu, jika baris itu pada kolom kriteria 3 itu masuk kategori yang tinggi, maka kita akan menampilkan atau memunculkan label kecamatan. Selain itu kita lakukan modifikasi, mengubah warna menjadi warna merah dan juga tipenya bold atau tebal. Baik teman-teman, langsung saja kita coba. Di sini kita memiliki data sebagai berikut. Nah, data yang kita miliki itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada 6 kolom. Nah, untuk pewarnaan seperti yang barusan, kita sama seperti kemarin awalnya. Dan ini kita menggunakan label, karena kita mau melakukan pelabelan. Kemudian kita pilih yang rule based labeling. Kemudian, karena yang kita inginkan hanya 2 kolom saja, 2 aturan, karena kan yang aturan sedangkan nggak perlu ditampilkan. Maka kita cukup membuat 2 filtering saja. Oke. Nah, kalau sudah kita melakukan pengeditan, tadi kita kan pengen, misalnya ini rendah ya, kategori 3 masuk kategori rendah, maka dia bold ya. Maka ini saya nggak langsung aja klik di sini. Kalau diketik sebenarnya bisa aja, cuman kadang saya nggak hafal itunya apa nama-namanya. Nah ini jadi saya menggunakan ini saja. Nah kriteria 3 rendah, maka kita sudah sortir ya. Kemudian kita akan melakukan aturannya apa? Aturannya adalah dulu tampilkan nama kecamatan dan bold. Nah value yang di sini tuh akan menampilkan nama kecamatannya. Nah kalau misalnya kita klik bold di sini, itu kan nggak muncul. Kita bisa menggunakan text editor di sini. Nah, kita lakukan tadi sama kriteria atau kategori tadi lupa. Kriteria benar. Kriteria 3 sama dengan nama kecamatannya itu rendah. Nah, kalau sudah karena hanya itu saja yang diminta ya langsung kita oke. Kalau kita mau testing ya tinggal di apply. Nah, ini adalah memunculkan daerah-daerah yang memiliki kriteria 3 rendah. Kemudian dilanjutkan lagi, ini apa tinggi ya, tadi kan masalah yang sedang dihilangkan. Berarti ini kriteria 3-nya itu adalah tinggi. Nah ini sudah, dia pengennya apa toh, kecamatannya muncul kemudian menjadi warna merah dan bold. Berarti ini kita pilih yang kecamatan. Kemudian ini warnanya merah. Oke. Kemudian bold, nggak bisa diklik sama kayak tadi berarti. Oke, ini kita ganti kriteria 3. Bener ya, kriteria. Makanya ketika nih salah nulis tuh kadang nanti error dia. Tinggi.
Nah, kalau sudah di oke dan di oke lagi dan di apply, kita lihat hasilnya udah berhasil bold dan merah ya. Udah di oke. Ini cara yang pertama. Nah, selain ini kita bisa juga menggunakan kita misalnya mau melakukan pewarnaan untuk semua daerah. Jadi semua daerah itu akan muncul namanya, namun warnanya beragam gitu. Nah, jadi bisa semua daerah ditampilkan, bisa juga semua daerah tidak ditampilkan. Nah, untuk kali ini, misal kita mau memunculkan semua daerah, hanya saja pelabelannya diedit pada bagian warnanya. Nah, ini saya balikan dulu, biar saya matikan dulu kan. Delete dulu, oke, sehingga kan hilang dia. Nah, sekarang kita akan melakukan semua daerah. Berarti kalau semua daerah kita pilih yang single label. Namun kita mau membuat warnanya menjadi misal RGB, red, green, blue. Nah, daerah yang rendah warnanya misalnya merah, kemudian RGB, kemudian daerah yang sedang warnanya green, kemudian yang terakhir daerah yang tinggi warnanya blue. Nah, kita bisa menggunakan conditional statement. Nah, di bagian pewarnaan kita pilih, karena yang kita mau editnya warnanya, ya kita edit warnanya saja. Oke, sorry, ini salah dulu. Ini yang dipilih adalah kecamatan, karena yang mau ditampilkan adalah label kecamatan. Kemudian di sini coloringnya itu karena kita pengen hanya mengubah warnanya saja berdasarkan kriteria tertentu. Oke, kalau sudah kita lakukan pengeditan. Nah, tadi kita bisa menggunakan yang namanya case n. Jadi karena bahasa yang digunakan adalah SQL, jadi kita bisa menggunakan case n atau if juga boleh. Nah, untuk kali ini kita menggunakan case n, kemudian kita gunakan when ketika nama kolomnya, sehingga when kriteria 3 itu apa? When kriteria 3 itu masuk kategori rendah, then ketika kriteria 3 itu masuk masuk rendah nilainya, maka munculkanlah atau ubahlah warnanya menjadi menjadi warna merah itu ya. Nah, color itu kita klik ini color. Kalau nggak hafal, klik aja. Nah, ini ada CMYK modelnya dan sebagainya. Kita pilih yang RGB aja. Nah, di sini ada petunjuknya juga teman-teman. 255, 127, 0 itu apa maknanya? Maknanya itu adalah komponen rednya seberapa hingga komponen blue. Nah, kalau kalian nggak hafal, teman-teman bisa searching di internet bagaimana mencari warna di internet, color RGB misal. Nah, ini adalah kodenya. Nah, ini ada kodenya. Jadi kalau mau kalian geser, wah saya pengennya warnanya biru misal, birunya pengennya yang seperti apa, nah itu akan berubah warnanya. Kalau yang ini adalah RGB, yang ini adalah hex kodenya. Misal tadi kita milihnya yang merah ya, berarti ini merahnya itu ini. Nah, ini paling merah itu ada 255, 0 sama 0. Nah, kemudian nanti kalau green berarti ini 0, ini greennya adalah 255. Nah, ini nanti kan dia menjadi warna hijau yang paling pojok. Nah, terakhir kalau yang blue berarti nanti kita ambilnya yang 00255. Nah, itu jadi untuk warna kali ini kita hanya menggunakan warna dasar, sehingga nanti kalau untuk dimodifikasi gampang gitu. Oke, berarti ini then color RGB ini kan tadi 255 0 0. Nah, ini kurang biar lebih cantik kita lebarin. Nah, kalau sudah, kemudian ketika kriterianya itu sedang ya, sedang, ubahlah menjadi warna green 0 255 0. Jadi warnanya itu nggak hanya sebatas red green blue aja, tapi teman-teman bisa improvisasi dari sini color picture-nya. Jadi silakan disesuaikan warnanya keinginannya apa gitu, banyak warnanya. Nah, saya lanjutkan lagi yang terakhir, else. Jadi kan kalau sudah 3, maka 2-nya yang kita when aja, yang terakhirnya kita else. Selain itu, selain yang rendah sama sedang,
belilah warna merah. Red, green, blue. Berarti yang tinggi ini adalah blue. Yakni 0, 0, 2, 5, 5. Nah, selesai ya. Kalau sudah kita oke, kita coba apply. Nah, otomatis daerahnya tadi warnanya menyesuaikan dengan kategorinya itu ya. Pak, bisa nggak kita yang ditampilkan adalah daerah tertentu saja, namun menggunakan case tadi? Bisa juga. Gimana caranya? Ya berarti nanti yang dipilih bukan yang single, melainkan kalian pilih yang rule base, kemudian nanti dari rule base itu di filter lagi gitu. Itu nanti untuk pengeksploran teman-teman saja. Ini biar lebih cantik, saya ubah warnanya menjadi agak terang, simbolnya agak terang. Nah, ini gradasinya. Nah, oke. Nah, itu teman-teman untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.